Guys, Taylor Swift dan album terbarunya yang bertajuk The Life of a Showgirl lagi jadi fenomena heboh akhir-akhir ini. Bukan karena album yang bagus banget atau liriknya yang indah banget, tapi karena album ini tuh sangat amat cringe. Bahkan Swifties garis keras sekalipun jadi geleng-geleng kepala dan bilang kalau album ini tuh emang cringe parah. Yap, sang pujangga yang tersakiti atau The Torture Poet ini sekarang malah ada penjulukan baru, yaitu Queen of Cringe. Kok bisa? Oke, pertama-tama kita harus ingat dulu siapa Taylor Swift. Dia itu kan simbolnya American Sweetheart. Musiknya family friendly, relatable, pokoknya jadi queen di industri musik gitu deh. Karena semua orang bisa suka sama dirinya. Tapi di album The Life of a Showgirl ini, Taylor kayaknya pengen ngelepas image itu. Dia pengen kelihatan lebih dark, lebih savage, dan lebih dewasa. Masalahnya tuh hasilnya jadi aneh dan maksa. Di lagu yang berjudul Eldest Daughter ada lirik seperti ini, "But I'm not a bad bitch and this isn't savage." Sebenarnya nggak ada yang salah ya sama lirik ini, tapi karena lirik ini tuh diiringi sama piano yang mellow, jadi nggak nyambung dan terkesan dipaksakan. Kontras banget antara musik yang emosional sama lirik yang berusaha untuk jadi sok sangar, sok badass, yang malah jadinya kedengeran konyol. Dan gak cuma itu, kayaknya Taylor juga baru nemu bahasa gaul Gen Z, tapi pakainya salah tempat banget. Dia masukin kata-kata kayak lit, trolling and memes, dan yang paling epic tuh, "Did you girl boss too close to the sun?" Ew! What the fuck? Apa coba maksudnya? Netizen pun langsung nge-roasting abis-abisan, bilang kalau liriknya tuh musik untuk anak yang baru belajar menulis atau musik untuk tempat sampah. Did your girl boss too close to the sun? Taylor, you're 35. You cringed when you heard that lyric. Pokoknya parah banget deh. Dan keadaan ini diperparah karena lirik seperti itu diucapkan oleh seorang miliarder berusia 35 tahun. Jadi kelihatan gak dewasa sama sekali. Kalau tadi kita bahas lirik yang gak nyambung dan aneh, sekarang kita masuk ke level selanjutnya yang bikin Taylor dicap sebagai Queen of Cringe. Lagu yang paling dibicarakan tentu saja Wood. Dari judulnya aja udah mencurigakan. Dan benar aja, lagu ini tuh kayak semacam surat cinta gitu buat pacarnya, si Travis Kelce. Lebih tepatnya untuk aset milik Travis Kelce. Geli banget gak sih? Oke, aku bakal bacain liriknya ya, siap-siap. Redwood tree, it ain't hard to see. His love was the key that opened my ties. Girls, I don't need to catch the bouquet to know a hard rock is on the way. Dan Taylor juga menciptakan kata baru, he hypnotized me. Apakah maksudnya he digmatized me? Ini tuh bukan soal lirik yang seksual ya. Banyak kok musisi-musisi lain yang bikin lagu sensual dan keren. Tapi cara nulisnya Taylor ini tuh terasa forced dan awkward. Kayak lagi cosplay Sabrina Carpenter versi gagal total. Bahkan banyak yang bilang, ini tuh kayak Miss Frizzle dari The Magic School Bus yang berusaha jadi seksi. It just doesn't work. Selain itu ada juga diss track buat Charlie XCX yang judulnya Actually Romantic. Ini tuh level drama anak SMA gitu loh. Jadi si Taylor ini menuduh si Charlie sebagai anjing chihuahua di dalam tas kecil. Gak on point banget. Oke, mari kita anggap liriknya itu masalah selera ya. Setiap orang bisa aja berbeda pendapat soal kualitas liriknya. Tapi ada satu hal lagi yang bikin fans paling setia pun kecewa berat, yaitu strategi bisnisnya. Jadi sebelum albumnya rilis, Taylor udah ngejual 8 versi vinyl eksklusif dengan warna yang berbeda-beda. Terus 8 versi CD, sweater, dan lain-lain. Semuanya pakai taktik scarcity alias kelangkaan. Kayak juru kamu buat buruan beli sebelum habis dan tunjukkan kesetiaanmu. Padahal dia tuh udah janji di album ini nggak akan ada bonus track. Tiba-tiba dia rilis 4 CD tambahan lagi. Yang masing-masing di dalamnya ada 2 lagu versi akustik eksklusif. Jadi kalau kamu mau dengerin semuanya, ya kamu harus beli 4 CD lagi. Banyak fans yang akhirnya merasa diperas. Mereka ngerasa kalau Taylor ini cuma nganggep mereka sebagai alat penghasil uang yang uangnya bisa diambil kapan aja. Ditambah lagi ada isu kalau timnya ini pakai AI buat materi promosi. Buat seorang miliarder, motong biaya pakai cara AI gini tuh kayak nggak menghargai fans dan seniman lain gitu. Jadi pertanyaannya sekarang, apa sebenarnya yang terjadi sama Taylor Swift? Coba deh pikirin, di zaman sekarang, konten negatif dan reaction itu yang paling cepat viral. Mungkin Taylor sadar akan hal itu, jadi sengaja bikin album yang tryhard dan cringe abis, supaya semua orang, entah itu yang suka, yang benci, atau yang pura-pura nggak peduli sekalipun jadi ngomongin dia gitu. Full on rage bait marketing gitu deh. Dan kalau memang itu tujuannya, ya dia berhasil.
Album ini mecahin rekor penjualan di hari pertama dan nama Taylor Swift ada di mana-mana. Kita pikir kita lagi ngetawain dia, padahal dialah yang ketawa paling keras sambil ngitung uang. Jadi menurut kamu gimana? Apakah Taylor Swift udah beneran kehilangan sentuhannya dan jadi Queen of Cringe? Atau itu semua cuma bagian dari strategi marketing jenius dari seorang queen di industri musik ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!